Jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Keteladanan ini yang hendaknya bisa kita hidupi di dalam hidup kita sehari-hari, saudari-saudara yang terkasih. Bahwa di dalam hidup ini, bukan kemudian karena kita menjadi seorang pribadi yang perkasa dan maha kuasa, maka bisa menjadi pemimpin yang baik di antara sesama kita. Justru dengan keteladanan, pengabdian diri dan semangat sukarela, itulah yang menjadikan kita pemimpin di dalam hidup kita. Dan di bawah kepemimpinan yang sama, kita bersatu di dalam iman sebagai putra-putri Allah. Karena dikatakan dalam bacaan Injil bahwa gereja akan didirikan di satu tempat yang sama, yaitu di batu karang yang kokoh, di mana walaupun akan banyak sekali tantangan dunia, sebagai umat beriman yang bersatu, kita akan senantiasa memperoleh kekuatan. Maka saudari-saudara yang terkasih, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mohon kesatuan di antara kita, dan juga rasanya baik kita meneladan Rasul Petrus dalam hidup ini, untuk dapat melayani sesama dalam keteladanan dan cinta kasih. Bersoraklah umat Kristus karena orang kudusnya, Abi Allah yang setia menggandengkan talenta. Bila tiba akhir hayat, Raja surga kan bersabda, mari hamba masuklah tempat bahagia. Mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Romo, bruder, suster, opa, oma, ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, baik yang berada di gereja maupun di tempat masing-masing semuanya, selamat pagi. Selamat pagi. Pada pagi hari ini bersama dengan seluruh gereja, kita merayakan pesta tahta Santo Petrus Rasul, di mana kita hendak memperingati kesatuan kita sebagai umat beriman di bawah penggembalaan rohani dari Santo Petrus dan penerus-penerusnya, yaitu Uskup Roma yang juga kita kenal sebagai seorang paus. Maka pada perayaan Ekaristi hari ini kita bersama hendak memperkuat kembali kesatuan kita, seraya mendoakan paus yang menjadi gembala rohani di tengah-tengah kita sebagai utusan Tuhan, agar senantiasa dapat menggembalakan umatnya dengan penuh kebijaksanaan. Mari di dalam hati kita sampaikan juga kepada Tuhan segala harapan, permohonan dan doa-doa kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mendirikan gerejamu di atas swadas dan mendasari iman kami dengan pengakuan iman para rasul. Kami mohon selamatkanlah kami dan jangan sampai gerejamu digoncangkan oleh kekuatan apapun. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak, aku menasihati para penatua di antara kamu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan terpaksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku, Aku tak akan berkekurangan. Tuhanlah gembalaku,
aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus, demi namanya yang kudus. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Tuhanlah gembalaku, Aku tak akan berkekurangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Tuhanlah gembalaku, Aku tak akan berkekurangan. kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhanlah gembalaku, Aku tak akan berkekurangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bahasa Indonesia kita mengenal dua istilah yang berbeda, berkaitan tetapi maknanya lain sama sekali. Kalau kita pernah mendengar istilah menduduki jabatan dan memangku jabatan, mengacu pada dua tanggung jawab yang sama, yaitu tanggung jawab untuk menjadi seorang pemimpin, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam lingkungan masyarakat, organisasi, perusahaan, dan lain sebagainya. Dua istilah tadi, menduduki jabatan dan memangku jabatan, itu dalam bahasa Indonesia menggambarkan dua pendekatan yang berbeda. Kalau kita bicara soal menduduki jabatan, maka kemudian di situ kita bersantai-santai. Seperti sekarang saya berdiri, ibu bapak duduk, pasti lebih santai ibu bapak. Makanya kalau khotbah harus hati-hati, jangan sampai tertidur ya ibu bapak ya, apalagi udah senderan, dingin gitu, masih pagi gitu. Dan memang kalau misalnya kita sedang duduk, posisinya itu lebih santai. Dan kiranya orang yang menduduki jabatan, dari istilah itu, mungkin semangat yang dibawa adalah jabatan yang sudah didapatinya itu kemudian mau dinikmati, mau dicari keuntungannya dan lain sebagainya. Lain halnya kalau kita menggunakan istilah memangku jabatan. Saudari-saudara atau suster yang di tempat karyanya ada anak kecil pasti pernah memangku anak kecil ya. Dan kalau memangku anak kecil itu kan tidak selalu sesederhana itu. Kalau misalnya posisi yang nggak pas, anak kecilnya jadi nggak nyaman dan lain sebagainya. Belum nanti kalau misalnya gerak-gerak dan lain sebagainya, selalu ada saja. Dan begitu pula semangat yang dibangun dari istilah itu, bahwa dalam tanggung jawab, dalam perutusan, ketika istilah memangku jabatan itu digunakan,
maka ada sebuah rasa terlibat, sebuah perhatian di mana tanggung jawab dan perutusan itu sungguh-sungguh dihidupi secara penuh. Hari ini di dalam pesta tahta Santo Petrus, kita bersama-sama diingatkan oleh Tuhan bahwa setiap dari kita dalam situasi apapun akan tiba saatnya menjadi seorang pemimpin. Entah itu di keluarga, entah itu di komunitas dan lain sebagainya. Dan bagaimana kita bisa meneladan Rasul Petrus dan meneladan arahan Tuhan Yesus sendiri adalah dengan menjadi seorang pemimpin yang kemudian dapat menggembalakan sesamanya bukan dengan sebuah paksaan, bukan dengan tangan besi, tetapi dengan sebuah keteladanan, yaitu pengabdian diri. Rasul Petrus dalam suratnya mengatakan, jangan dengan terpaksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Keteladanan ini yang hendaknya bisa kita hidupi di dalam hidup kita sehari-hari, saudari-saudara yang terkasih. Bahwa di dalam hidup ini, bukan kemudian karena kita menjadi seorang pribadi yang perkasa dan maha kuasa, maka bisa menjadi pemimpin yang baik di antara sesama kita. Justru dengan keteladanan, pengabdian diri dan semangat sukarela, itulah yang menjadikan kita pemimpin di dalam hidup kita. Dan di bawah kepemimpinan yang sama, kita bersatu di dalam iman sebagai putra-putri Allah. Karena dikatakan dalam bacaan Injil bahwa gereja akan didirikan di satu tempat yang sama, yaitu di batu karang yang kokoh, di mana walaupun akan banyak sekali tantangan dunia, sebagai umat beriman yang bersatu, kita akan senantiasa memperoleh kekuatan. Maka saudari-saudara yang terkasih, mari kita berdoa kepada Tuhan. Mohon kesatuan di antara kita, dan juga rasanya baik kita meneladan Rasul Petrus dalam hidup ini untuk dapat melayani sesama dalam keteladanan dan cinta kasih. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Petrus berkata kepada Yesus, Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Yesus bersabda, Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, berkat santapan tubuh dan darah Kristus, Engkau menguatkan kami pada pesta Santo Petrus Rasul. Semoga perayaan penebusan ini mendatangkan bagi kami perdamaian dan kehidupan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi pagi hari ini. Marilah sekarang kita siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudari-saudara yang terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Syukur kepada Allah.